Halo adik-adik pejuang SNBT. Hari ini kita akan membahas soal ada pada tryout untuk pengetahuan kuantitatif ya di sini ya. Nah, hari ini kita akan bahas soal yang berkaitan dengan statistika. Nah, statistika ini juga merupakan salah satu soal yang dari tahun ke tahun juga nggak pernah ketinggalan. Artinya selalu ada untuk statistika di sini ya. Nah, sebelum kita bahas soal, saya jelaskan dulu sedikit tentang statistika di sini. Nah, untuk statistika, apa saja yang dipelajari? Yang pertama, tentang penyajian data. Di sini ada tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Terus lagi untuk ukuran pemusatan. Nah, biasanya yang keluar itu apa saja? Nah, ini ada rata-rata. Disuruh mencari rata-rata, tapi rata-rata tunggal. Nah, itu biasanya yang sering keluar untuk rata-rata yang berdata tunggal. Nah, di sini untuk mencarinya berarti langsung saja jumlah semua data. Datanya tinggal dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Nah, selain rata-rata apalagi yang biasanya sering keluar? Median atau nilai tengah. Nah, untuk mencari median atau nilai tengah ini hati-hati. Harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk mencari median. Kalau untuk mencari rata-rata tadi terserah, nggak harus diurutkan. Tapi kalau untuk mencari median atau nilai tengah, di sini wajib diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selain median, apalagi ada kuartil. Nah, kuartil di sini ada 3. Ada kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah. Kuartil tengah ini juga disebut juga dengan median, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, untuk mencarinya ini caranya sama. Datanya kalau masih belum urut, berarti wajib diurutkan terlebih dahulu. Dari terkecil sampai terbesar. Nah, hati-hati di sini. Kalau untuk data ganjil dan genap, di sini rumusnya berbeda. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah kuartil bawah atau Q1. Nah, kalau pada data ganjil, X-nya di sini adalah datum keberapa, N-nya di sini berarti adalah banyaknya data, ada berapa, kemudian ditambahkan 1 dibagi 4 kalau di sini datanya ganjil. Kalau datanya genap bagaimana? Kalau datanya genap di sini adalah N ditambah 2 dibagi 4. Untuk X-nya di sini adalah datum keberapa. Ya. Terus lagi untuk mencari kuartil tengah atau disebut juga dengan median di sini. Kalau datanya ganjil, untuk mencarinya berarti X-nya di sini adalah datumnya, N-nya di sini adalah banyaknya dari data, ada berapa, kemudian saya tambahkan 1 dibagi 2. Sedangkan kalau datanya genap, nah ini masih dibagi lagi dengan 2 di sini setelah dicari. Nah, untuk mencari kuartil atas atau Q3 di sini ya, Q3-nya berarti di sini X atau datum keberapa. Terus di sini adalah 3N plus 3 dibagi 4 kalau datanya ganjil. Kalau datanya genap bagaimana? Kalau datanya genap berarti di sini adalah 3N plus 2 dibagi 4. Terus selain kuartil apalagi? Modus. Modus di sini adalah nilai yang sering muncul. Nah, modus ini bisa diperoleh dengan cara menghitung frekuensi muncul suatu data yang paling besar. Berarti yang sering muncul di sini ya. Nah, itu berarti sebagai modusnya. Nah, selain ada ukuran pemusatan, di sini ada ukuran penyebaran data yang biasanya juga keluar. Ukuran penyebaran data yang biasanya keluar apa saja? Nah, di sini ada jangkauan. Nah, untuk mencari jangkauan bagaimana? Tinggal dicari datum yang terkecil dan datum yang terbesar. Kemudian dicari selisihnya. Berarti yang besar kurangi yang kecil di sini untuk mencari jangkauan.
Selain jangkauan, apalagi ada jangkauan antar kuartil atau disebut juga dengan hamparan. Nah, biasanya kalau pada soal-soal di TPS itu tidak menyebutkan jangkauan antar kuartil. Biasanya ditanyakan hamparannya berapa. Jadi harus tahu nama-nama lain dari misalkan di sini jangkauan antar kuartil, ternyata nama lainnya adalah hamparan. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Untuk mencarinya di sini adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Selain jangkauan, di sini ada simpangan interkuartil atau disebut juga dengan SQ. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Untuk mencari simpangan interkuartil di sini adalah setengahnya dari hamparan atau setengahnya dari Q3 dikurangi Q1. Nah, soal di sini untuk soalnya soal yang berkaitan dengan statistika pada soal tryout di sini ya, rata-rata 3 buah bilangan adalah 21. Jadi nanti dimisalkan aja 3 buah bilangan ini. Jika salah satu bilangan diganti dengan 21, maka rata-ratanya akan bertambah 3. Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang tepat? Nah, ini adalah file record UTBK tahun 2021. Nah, di sini P-nya adalah bilangan yang diganti, Q-nya sudah diketahui 11. Berarti kita harus nyari P-nya. Bilangan yang diganti itu berapa? Karena tadi kaitannya dengan rata-rata, berarti di sini rata-rata rumusnya adalah datum 1 tambah datum 2 sampai datum ke N dibagi dengan N. Nah, ini. Tadi ada 3 bilangan. Kita misalkan aja 3 bilangan itu adalah X1, X2, dan X3. Kemudian pembaginya di sini 3 karena banyaknya bilangan di sini ada 3. Nah, diketahui rata-ratanya tadi adalah 21. Kemudian 3-nya, nah 3-nya ini kita bawa ke ruas kiri. Semula pembagian berubah jadi perkalian. Ya, karena dibawa ke ruas kiri. Berarti 21 dari mana? 21 tadi diketahui rata-rata dari 3 bilangan adalah 21. Kemudian kita kalikan 3, ketemu 63. Oh, berarti di sini datum ke-1 ditambah datum kedua ditambah datum ketiga hasilnya adalah 63. Ini adalah persamaan yang pertama. Terus ada pernyataan lagi, jika salah satu datum diganti 21, maka rata-ratanya bertambah 3. Semula rata-ratanya 21, kemudian di sini ketika salah satu datumnya diganti 21, rata-ratanya bertambah 3. Semula 21, berarti sekarang rata-ratanya jadi 24. Dan kita misalkan aja, yang kita ganti adalah datum yang ketiga. Berarti di sini X1 tambah X2 ditambah 21 per 3. Berarti di sini 3-nya saya bawa ke ruas kiri, maka diperoleh 24 dikali 3. Nah, ini berarti 24 kali 3 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 21. Nah, ini berarti 24 kali 3 ketemu berapa? 72. Kemudian 21-nya saya bawa ke ruas kiri, semula di sini positif berarti berubah jadi negatif. Oh, berarti X1 ditambah X2 diperoleh 51. Nah, tinggal disubstitusi saja ke persamaan yang pertama. Tadi persamaan pertama ada X1 ditambah X2 ditambah X3 hasilnya 63. X1 ditambah X2 yang berada di sini, ya, X1 tambah X2 yang berada di sini. Oh, di sini. Nah, ini berarti nanti tinggal diganti saja dengan berapa? Diganti dengan 51. Nah, ini 63 sama dengan X1 ditambah X2-nya saya ganti dengan 51. Berarti kita bisa mencari X3-nya. Atau di sini X. Itu ya. Nah. Oh, ternyata X3-nya di sini ketemu 12 atau di sini terserah X berapapun itu ya. Berarti bilangan yang diganti adalah 12.
Bilangannya diganti 12, P-nya 12, Q-nya tadi berapa? Q-nya 11. Oh, berarti apa hubungan P sama Q? Ternyata P-nya lebih dari Q di sini. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Ya, P lebih dari Q. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu adalah hubungan antar sudut. Ini juga materi yang nggak pernah ketinggalan di UTBK ya dulu. Jadi selalu ada dari tahun ke tahun, entah itu 1 atau 2 soal hubungan antara 2 sudut. Nah, di sini ada apa saja yang perlu dipelajari kalau ada sudut atau materi apa yang biasanya sering keluar. Nah, di sini ada sudut berpelurus atau bersuplemen. Artinya apa? Jika ada 2 sudut saling berpelurus atau bersuplemen, ini ketika dijumlahkan harus sama dengan 180 derajat. Yang kedua, berpenyiku. Jadi kalau ada 2 sudut saling berpenyiku, itu ketika dijumlahkan harus sama dengan 90 derajat. Dan yang ketiga, ketika ada sudut yang saling bertolak belakang, itu berarti besarnya adalah sama. Nah, ini misalkan ada AOB, berarti besarnya dengan COD atau DOC, sama saja di sini. Oh, berarti di sini BOC akan sama dengan AOD. Nah, ini. Selanjutnya, nah ini juga. Ini jangan sampai dilupakan, 2 garis sejajar, ya, 2 garis sejajar dipotong transversal. Oh, berarti di sini nanti akan membentuk sudut-sudut yang sehadap. Berarti kalau yang sehadap itu berarti yang mana? Yang sehadap. Saya berikan contoh saja di sini. Yang sehadap adalah P1 dan Q1. Terus yang mana lagi di sini? Saya kasih ini ada berarti P2 sama Q2. Terus mana lagi yang sehadap di sini? P4 sama Q4 dan P3 sama Q3. Ini adalah sudut yang sehadap. Bagaimana dengan besarnya kalau sudut-sudutnya sehadap? Besarnya adalah sama. Ya. Nah, selain ini berarti ada apa lagi di sini? Yang kedua, ada sudut-sudut yang berseberangan dalam. Berarti sudut-sudut yang berseberangan dalam itu yang mana? Di sini saya ambil saja, ambil contohnya adalah P2 dan Q4. Nah, ini P2 dan Q4. Ya. Terus lagi berapa? P3 sama Q1. Ini adalah sudut-sudut yang dalam berseberangan. Selain dalam berseberangan, itu ada juga luar berseberangan. Kalau luar berseberangan ini berarti contohnya yang mana? Saya ambil di sini adalah P4. Nah, ini yang luar berseberangan dan Q2. Selain ini apa? Berarti P1 sama Q3. Ini adalah contoh yang sudut berseberangan luar. Nah, sudut yang berseberangan dalam tadi, misalkan di sini tadi ada P2 sama Q4, itu adalah besarnya sama. Misalkan di sini 20, di sini juga 20. Ya. Kalau untuk sudut-sudut yang berseberangan luar, misalkan di sini ada 30 gitu misalkan. Berarti Q2-nya berapa? Q2-nya juga 30. Berarti sama-sama sini 30, sini 30. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi untuk yang sudut-sudut dalam sepihak. Dalam sepihak itu berarti yang mana? Misalkan di sini ada P3 sama Q4. P2 sama Q1. Ini adalah dalam sepihak. Ketika dijumlahkan ini adalah 180. Demikian juga ada juga sudut-sudut sepihak luar. Berarti di sini misalkan P1 sama Q2.
Ini ketika P1 sama Q2 ditambahkan itu harus sama dengan 180 derajat. P4 ditambah Q3 ini juga sama dengan 180 derajat. Nah, untuk soalnya di sini merupakan soal file record UTBK tahun 2020, disajikan ada 2 garis sejajar dipotong transversal, yaitu di sini ada garis K sama L, terus dipotong sama garis M. Terus yang ditanyakan apa? Kita cek dulu di sini. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Y-nya 55. Nah, di sini Y-nya sudah diketahui dan Z-nya adalah 125. Tentukan nilai X. Nilai X berarti yang berada di sini nih. Berarti untuk mencari nilai X-nya di sini, nah, bagaimana? Ingat tadi di sini hubungan antara Y sama X di sini apa? Hubungan antara X sama Y adalah luar sepihak. Berarti kalau luar sepihak ketika kita jumlahkan harus sama dengan 180. Terus apa hubungan X sama Z di sini? Hubungannya adalah bertolak belakang. Untuk pembahasannya, nah di sini hubungan X dan Y adalah sepihak luar atau luar sepihak gitu ya, sama saja. Jumlahnya adalah 180, Y-nya sudah diketahui 55, berarti kita bisa mencari nilai X. Caranya bagaimana? Ya tinggal 180 dikurangi 55. Berarti ketemu berapa? Tidak perlu dicari pun nggak masalah, yang penting sudah, oh X-nya bisa dicari. Oh berarti dengan pernyataan 1 saja sudah cukup. Kalau untuk pernyataan 2 bagaimana? Z-nya sudah diketahui 125. Hubungan antara X dan Z tadi apa? Saling bertolak belakang. Kalau saling bertolak belakang berarti besar dari sudutnya adalah sama. Oh berarti di sini cukup pakai pernyataan 1 saja sudah cukup ya. Sedangkan dengan pernyataan 2 saja sudah cukup. Berarti pernyataan yang tepat adalah yang D. 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Nah, untuk pembahasan soal-soal tryout kali ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik.